selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Semoga baik ya. Happy weekend buat yang lagi jalan-jalan, buat yang cuman di rumah, bobo cantik, atau mungkin buat yang masih kerja di hari Sabtu ini, semangat, jangan menyerah. Dan spesial banget, seperti biasa kita ada Instagram Live Marathon. Kita akan ngobrolin topik setiap harinya dengan dokter yang berbeda, di tempat yang berbeda. Dan ini akan berjalan sampai 100 hari. Nah, kita akan lihat nih malam hari ini kita ngobrol tentang apa sih? Yap, ini dokternya udah hadir nih malam, Dokter Pika. Panggilannya Dokter Pika, guys. Hai Kak Rizaan. Oke, kayaknya udah gak sabar, tapi aku akan kasih tahu dulu apa sih yang akan kita obrolin malam hari ini. Kita akan obrolin tentang bicara seks pada masa remaja. Walaupun saya udah gak remaja lagi, dokternya juga udah gak remaja lagi. Maka dari itu nih kita pengen sharing dulu kalau remaja tuh kira-kira ngapain ya, apa yang perubahannya, terus sama remaja yang sekarang tuh gimana ya kita harus mengatasinya. Nah, spesial banget dengan Dokter Septian Dewi Periska. Kalau gitu aku undang dulu Dokter Pika. Kita panggil Dokter Pika dulu ya. Kita tunggu dulu Dokter Pikanya, sedang menghubungkan. Hai, Mbak Ibu. Malam. Ini tunggu bentar ya dok. Dokter sambil nyocokin kamera, aku bikin judulnya dulu bentar. Ya, ini kira-kira muka saya muka semua nggak Mbak? Nggak apa-apa ya? Agak munduran. Munduran dikit boleh. Oke. Cantiknya kelewatan. Oh, cantiknya kelewatan ya, mundur. Cantiknya kelewatan. Oke. Bentar ya, aku lagi tulis judul bentar dok. Oke. Oke, dan yap, setelah inilah dia Dokter Pika. Aduh, rambut jadi berantakan. Atau Dokter Septian Dewi Periska. Apa kabar, dokter? Baik, lama banget ya kita ya. Nggak pernah berkomunikasi. Iya, betul, dokter. Ini by the way, teman-teman. Wah, ini benar, Dokter Neil. Topiknya sedap. Kalau kita dulu remaja, kita coba mengenang masa remaja kita malam hari ini ya. Iya, benar. Dokter Pika, by the way terima kasih ya dok ya. Ini Dokter Pika adalah salah satu dokter yang kita udah kenal lama. Kenal juga gak kenal-kenal banget sih sebenarnya dok. Cuman kita udah kontak-kontakan lama. Cuman akhirnya bisa collab bareng itu hari ini. Thank you dokter. Walaupun katanya di Jogja lagi hujan. Bener ya? Iya. Saya di Solo Mbak Ipo. Di Solo. Oh udah kontak di Solo? Iya lagi di Solo. Oke. Dokter Pika ya, ini panggilan teman-teman Dokter Pika walaupun namanya Septian Dewi Periska. Kita kenalan dulu dok, dokter monggo dikenalin dulu. Ini dokter kesibukannya ngapain aja, monggo dok. Oke, jadi nama saya Septian Dewi Periska. Biasa dipanggil Pika. Kesibukan sehari-hari sebagai seorang istri, sombong ya aku. Itu yang jomblo ini. Yang jomblo malam minggu jadi aduh gitu. Oke, jadi saya oh iya, selamat malam ya buat teman-teman yang di rumah yang udah gabung. Ajakin sebanyak mungkin teman, kita nonton aja gitu ya. Moga-moga nggak bosen ya Mbak ya nonton kita berdua. Ya, saya sekarang kesibukannya lagi saya salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran UKDW. Saat ini Jogja. Jogja. Saat ini juga mengambil program ini Magister Ilmu Biomedik untuk minat reproduksi. Begitu. Wow. Stay-nya di Solo ya dok ya? Di Solo. Jadi PP naik KRL lah deket. Yang nggak kayak di Jakarta ya dok, mohon maaf kalau di Jakarta bilang naik KRL seperti wah tidak gitu. Jogja Solo mah enak guys, naik keretanya. Oke, itu tadi perkenalan singkat. Berarti nih dokter lagi study dan emang topiknya juga kemarin aku obrolin sama dokter Pika. Dok mau apa? Ini aja deh. Wah seru juga nih. Aku juga pingin tahu. Apalagi zaman sekarang terlalu banyak hal-hal yang berubah dari apa yang kita alami dulu. Benar ya dok ya? Benar. Nah, oke, langsung aja.
Dok, teman-teman boleh kayak kata dokter Tika, silahkan diundang banyak-banyak, ini bisa di-share banyak-banyak, kita ngobrolnya santai, karena program Instagram Live Marathon ini pun tujuannya tadi supaya ini sih dok, supaya orang yang buka Instagram itu nggak melulu soal scroll, scroll lihat artis-artis, lihat joget-joget. Sekali boleh kok kamu scroll setiap hari itu ada Instagram live gini kayak nonton sinetron ceritanya, cuman beda-beda aktornya gitu. Dok, langsung aja. Kita pernah remaja, saya pernah remaja, dokter pernah remaja, yang nonton juga pernah remaja. Definisi remaja itu sebenarnya menurut kesehatan atau dari sisi medis itu apa sih dok? Oke, remaja itu sebenarnya di sini mungkin audiensnya ada remaja ya, tapi ini kebanyakan yang mengaku remaja atau berpura-pura sebagai remaja. Jadi, atau yang memang tidak mau move on dari remaja. Ini sepertinya ada ini ya orang-orangnya ya, gitu. Nah, remaja sendiri itu biasanya ada berbagai definisi sih Mbak Ivo, gitu ya. Jadi ada yang dari WHO, ada yang dari BKKBN, ada juga dari Kementerian Kesehatan, dari dari undang-undang gitu ya. Tapi pada prinsipnya biasanya tidak jauh-jauh dari usia antara 10 sampai 24 tahun gitu. Tapi kalau 24 tahun kok kayaknya ketuaan ya gitu ya. Tapi ada yang bilang dari antara 10 sampai 22 tahun itu kita bilang dia sebagai remaja begitu. Oke, berarti start dari 10 aja deh. Kita mulai dari startnya. Seseorang, baik perempuan atau laki-laki, ketika umur 10 tahun sudah bisa dinyatakan remaja atau statusnya remaja ya dok ya. Berarti itu kalau sekarang kelas berapa ya? Kelas 6? Kelas 1 SMP? Kalau remaja 10 tahun ya, 10 tahun ya kelas sekitaran 1 SMP ya. Tergantung sih Mbak Ivo, tergantung dia SD-nya 6 tahun atau lebih atau kurang gitu ya. Beda-beda. Udah 3 tahun kan dok ya, yang cepet, yang pinter banget bisa jadi. Ada yang SD-nya 4 tahun kan ya, ada yang SD-nya 10 tahun kan beda-beda. Kalau kita netral SD 6 tahun sih kalau saya dok. Boleh. Next dok. Perubahan dulu dok berarti. Nah karena tadi remaja kita kan ngomongin bicara seksual, tapi sebelum ke bicara seksualnya, perubahan apa sih dari fisik dulu deh, nanti baru kita ke psikisnya. Perubahan fisik dan psikis si masa remaja ini apa aja? Oke, jadi sebenarnya perubahan fisik itu pasti ada, karena badan antara wanita dan pria itu semua pada prinsipnya nih ya Mbak ya, kalau kita bilang alaminya itu tubuh kita ini disetting memang untuk bereproduksi. Tapi jangan disalahartikan dulu loh gitu ya. Jadi gini, kenapa wanita itu banyak lemak di area pantat? Kenapa? Area bokong ya, itu banyak lemak. Kenapa di payudara banyak lemak? Itu semua secara natural ada fungsinya gitu. Kan laki-laki bukan membandingkan ya. Jadi laki-laki kan kadang tepos, sedangkan wanita kan wow gitu ya, bokongnya besar. Nah, jadi itu dipengaruhi oleh karena kita tujuannya besok adalah wanita itu akan hamil. Nah, Mbak bayangin kalau hamil badan kita cuma ini kurus tanpa ada lemak ya. Jadi yang benar-benar tanpa ada lemak di tubuh kita yang banyak itu tidak akan bisa menjaga saat kehamilan. Gitu. Nah, jadi fungsi dari sebenarnya ketika kita dari posisi anak-anak sampai kita dewasa, itu memang kita akan dikondisikan tubuhnya itu memang sebenarnya tujuannya untuk bereproduksi. Sebenarnya gitu, sudah dipersiapkan gitu ya. Tapi masalah nanti jodohnya belum ketemu dok gitu ya, atau emang kagak mau punya anak dok, atau memang apa, ya udah itu mau urusan nanti gitu ya. Yang penting gitu aja Mbak, itu memang dipersiapkan. Nah, perubahan apa? Yang pertama memang lemak tertentu gitu ya. Nah, jadi biasanya yang pakainya cuma kaos dalam, kalau cewek pakainya kaos dalam ini udah pakainya mulai mini cap ya. Nah, karena memang sudah ada penumpukan lemak. Yang kedua biasanya usia pubertas itu ya, kalau laki-laki memang lebih lambat daripada wanita. Nah, kalau wanita selain adanya lemak itu biasanya muncul bulu-bulu rambut-rambut yang ada di kemaluan maupun yang ada di terus kemudian
biasanya juga akan mengalami menstruasi gitu. Nah, jadi sedangkan kalau laki-laki biasanya suaranya udah mulai gitu. Berat. Gimana? Udah mulai ya kalau suaranya. Nah, terus apa? Sama rambut-rambut itu sudah mulai muncul, baik itu di daerah area kelamin maupun di daerah ketiak, di dada gitu ya, atau di ini nih kangku. Nah, jadi kalau remaja itu, nah ini Mbak menjadi problem Mbak itu. Yang jadi problem adalah ketika semua remaja itu jadi bingung atau malah minder. Kadang suka ya, zaman kita suka banget ya Mbak kalau payudaranya gede itu, teteknya gede gitu kan ya. Sering nggak sih malah jadi dibully gitu kan. Nah, padahal kan itu sebenarnya sesuatu yang wajar terjadi gitu. Memang payudara itu membesar gitu. Aku nggak pakai sensor loh, ya ampun. Nggak apa-apa ya. Kita drama gitu, nggak di TV. Kalau aku disensor nanti aku dari awal sampai akhir sensor terus nanti ya. Lanjut dong. Nah gitu, jadi pada prinsipnya, nah kalau kita yang udah dewasa gini, payudara membesar, terus ada bokongnya tambah besar gitu ya, kita kan udah sadar ya. Tetapi kan untuk remaja dari yang bener-bener nggak punya apa-apa gitu ya, tiba-tiba itu semua muncul, itu kan kaget ya Mbak ya. Nah itulah yang kadang tidak disadari oleh orang tua atau orang sekitar. Jadi sensitifnya anak-anak. Kenapa anak remaja itu menjadi sepertinya itu kok argumentatif gitu ya? Iya. Anak remaja itu kok sepertinya nggak mau sama orang tuanya gitu ya? Yang paling memahami itu hanyalah teman-temannya gitu. Itu benar. Dan itu memang benar. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa aku tuh lebih sensitif. Sekarang itu remaja itu lebih sensitif karena segala macam perubahan fisik maupun emosional yang ada di tubuhnya gitu. Nah ini juga calon ibu-ibu ya banyak di sini ya. Ada calon ibu-ibu. Mbak Ivo, ini sinyal aku jelas nggak sih? Halo, dokter bisa dengar suara saya nggak? Agak bruk-bruk gitu. Bruk-bruk itu apa ya? Agak kurang jelas. Kalau sekarang udah bisa belum dok? Sudah ya. Oke. Udah better. Oke. Kita sampai pelan-pelan aja dok. Berarti tadi benar ya dok. Perubahan tadi saya juga baru tahu kayak misalnya kenapa perubahan fisik perempuan tuh lebih signifikan pada saat masa remaja dan pada laki-laki itu sudah tersetting gitu ya dari pencipta kita gitu. Nah dok, dibandingkan sekarang bener kayak kata dokter dulu tuh kalau remaja, kalau perempuan, karena kita perempuan ya dok berdua, kalau kita misalnya punya payudara yang besar gitu, jadi kita takut gitu, wah nanti diejekin gitu, kita belum ada yang ngasih tahu. Nah beda sama sekarang dok, sekarang tuh terlalu banyak hal-hal pada masa remaja yang ngebuat kayaknya makin terlalu ambigu dan membingungkan dok. Aku tuh remaja harus gimana sih settingannya gitu, fisiknya, bentukannya, kok aku lihat yang lain harus kayak gini. Makin banyak kayak tadi ya, makin banyak masalah, kesalahan, makin banyak kerencengan menurut saya ya masa-masa saat ini karena terlalu blunder semuanya. Nah dokter, resikonya deh dok, ketika seorang remaja itu kebingungan, apalagi terhadap keadaan fisiknya, pasti terjadi gitu. Kan pasti yang berubah juga banyak kayak hormonnya, rasa ingin tahunya pada masa remaja itu. Ya. Tadi agak putus-putus ya Mbak ya. Jadi apa resikonya ya kalau remaja di tengah kondisi yang sensitif ini? Jadi benar banget Mbak, resikonya itu adalah sebenarnya gitu ya. Rawan untuk terjadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Nah, resikonya apa saja? Kalau seseorang tidak bisa, kalau remaja itu nggak tahu ya tentang kesehatan reproduksi, itu resikonya bisa yang pertama kehamilan tidak diinginkan, KTD, ya. Terus kemudian yang kedua aborsi, guguran janin, ya. Yang ketiga, nih yang paling sering banget nih ya,
yang paling sering banget nih, infeksi menular seksual, Mbak. Aduh, saya itu ya kadang itu kalau kalau dapat kalau dapat adik-adik tuh datang ke klinik itu infeksi menular seksual, ya agak susah kita ngasih edukasinya karena awalnya mereka nggak mau jujur gitu ya. Nah, bagaimanapun kan kita sebagai dokter juga dilatih ya untuk komunikasi. Jadi kita mencari pendekatan yang paling nyaman untuk mereka sehingga mereka mau jujur gitu. Jujur sehingga itu tujuannya apa? Nanti tujuannya untuk pengobatan gitu. Sama untuk dokternya bisa lihat ini kemungkinan ada penyakit apa lagi ya selain ini gitu. Jadi tidak semata-mata dokternya kepo. Ih, dokternya kepo loh nanya-nanyain. Oh, dokternya kepo loh nanyain saya udah pernah berhubungan seksual atau belum gitu ya. Bukan dokternya kepo, emang kita lagi cari tahu gitu ya. Iya. Gitu, Mbak Iya Ivo. sih. Jadi dan sekarang nih Mbak Ivo, kita nggak bisa memang samakan generasi sekarang dengan generasi kita. Mbak Ivo kelahiran berapa ya? Kalau maaf kalau boleh tahu, kalau nggak asal aja nggak apa-apa. Iya betul. Oke, dokter by the way, kita belum ngomongin lagi misalnya kan karena remaja itu ya dok, rasa ingin tahunya kan tinggi banget karena perubahannya banyak gitu. Tapi dia nggak punya tempat untuk mencari jawaban dari semua keingintahuannya. Akhirnya, halo, apakah sudah terdengar dok? Udah. Oke. Kan kayak sinyal kita. Oke. Akhirnya karena tadi si kepo terlalu banyak kepo gitu karena emang perubahannya banyak, mereka tuh nggak punya gitu. Orang tua tuh jarang banget dok yang bisa menjawab seluruh pertanyaan remaja-remaja ini. Akhirnya mereka kayak mencari tahu ingin tahunannya kayak dari teman, jadi salah pergaulan, misalnya soal seksualnya, jadi pornografi gitu, jadi hubungan seksual di luar nikah gitu kan dok. Nah itu kan kayak tadi dokter udah bilang resikonya banyak banget. Terus gimana dok caranya? Ada nggak solusinya dari dokter? Kira-kira tuh remaja itu harus ngapain? Apakah bisa dia kayak ke dokter mau nanyain sesuatu gitu? Dok saya kok kayak gini ya? Kalau dia merasa orang tuanya tidak bisa memberi jawaban atau gimana? Nah, oke Mbak Ivo, ini sebenarnya PR ya buat teman-teman di sini. Ini ada yang pasti diantaranya juga calon orang tua ya, atau malah ada yang orang tua di sini. Nah, bagaimanapun remaja itu kita bisa berharap mereka akan jadi dewasa gitu ya. Jadi kita juga harus ikut campur tuh sama mereka. Jadi kita harus juga mengerti nature-nya apa ya Mbak, nature ya. Secara Secara alaminya itu sebenarnya perubahan apa sih? Mulai dari perubahan fisik, orang tua harus tahu. Orang tua bahkan orang yang pertama harus bisa menjelaskan. Oleh karena itu, saya pernah loh Mbak baca survei ya. Surveinya itu menjelaskan bahwa sebenarnya anak itu, Mbak Ipo, iya, jelas ya suara saya? Dengar, jelas kok. Jadi anak itu lebih cenderung suka sebenarnya bercerita tentang seks itu kepada orang tua, itu malah lebih suka. Tapi kan berapa banyak sih orang tua yang bisa membuka pembicaraan itu ke anak? Betul. Gitu. Iya, jadi dari padahal anak itu maunya orang pertama yang sebenarnya bisa menjelaskan tentang itu adalah orang tua. Kedua memang keinginannya ke tenaga kesehatan gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau dari hasil survei itu sebenarnya remaja-remaja itu ingin kok dapat informasi yang benar gitu ya. Tapi karena memang keterbatasan ya baik entah kemampuan pendidikan dari keluarga atau dari tenaga kesehatan juga susah ya diraih ya. Jadi sulit juga mereka gitu. Dan dari sosialisasi pun orang tua juga harus menyadari bahwa mereka itu suka ngumpul, ngegeng. Ingat nggak sih Mbak Dopo? Ini anak cewek itu dia memang sukanya kumpul sama temen ceweknya gitu ya. Nah, sedangkan anak cowok itu kumpul biasanya geng, gede gitu ya. Seneng, emang mereka lagi belajar untuk membangun jejaring sosial gitu. Nah, itu yang nanti bisa dipantau oleh orang tua. Siapa teman dekat anakku pasti ada. Kalau remaja, karena itu secara nature, Mbak, tadi saya jelaskan ya. Perubahan fisik yang terjadi itu sama dengan perubahan sosial yang terjadi. Kalau secara fisik,
dia perubahan tadi ya sudah jelas akan terjadi, di sosial juga iya kelihatan kok anak remaja itu dia cenderung kalau kalau secara karakter pribadinya ya dan emosionalnya itu cenderung orangnya kadang argumentatif. Nggak bisa dipungkiri, remaja seperti itu, ngelawan. Orang-orang tua kalau bilang ngelawan, Iya. ya. Padahal enggak, ya. Padahal itu secara naturalnya remaja akan bersifat argumentatif memang gitu. Kedua, remaja itu agresif, ingin mencoba sesuatu yang baru. Itu secara natural memang seperti itu gitu ya. Makanya orang kalau bilang, wah kalau remaja kalau semakin dilarang, semakin bukan. Nah, ini keingintahuannya besar, hormonnya sedang meningkat-meningkatnya nih, gitu. Jadi memang sebagai orang tua harus tahu apa sih ya, ini kita harus paham sekali apa yang terjadi secara natural pada remaja, gitu. Nah, dan ingat remaja itu dia seseorang yang sedang mencari jati diri. Sebenarnya aku mau jadi apa sih, gitu. Nah, gitu. Ya itu jadi ingat gara-gara tadi dokter bilang kalau kita tuh dulu remaja atau remaja sekarang itu semakin dilarang tuh semakin dilakukan. Makanya dulu kayak orang tua saya juga pernah bilang gini, kamu kalau mau merokok, kalau mau minum, kalau mau apapun sini sama saya aja gitu, di depan papa mama aja. Jadi mungkin itu cara mereka ya dok ya, nggak tahu zaman sekarang saya baru oh mungkin daripada dilarang ntar saya lakuin di luar, mending kalau mau di depan gua aja nih gitu. Iya. Kebanyakan orang tua gitu ya, gitu. Jadi nih coba, toto kita cobain, gak enak gitu ya. Ternyata jadi minta jadi udah gak enak. Oke. Kita coba jawab dulu, teman-teman boleh sharing pertanyaan kalau mau. Ini ada dari Rohani_Deprianti. Pembicaraan seksual Indonesia masih tabu. Nah, ideal untuk mendapatkan pembelajaran itu dari umur berapa ya dok? Dilihat akhir-akhir ini bahkan anak SD banyak banget yang hamil di luar nikah. Oke, ya. Ini bener banget sih. Bagus banget ya pertanyaannya Mbak Rohani Deprianti ya. Ini benar-benar sepertinya kita memang sedang ada darurat ini ya, darurat pelecehan dan kekerasan seksual ya di Indonesia ya. Kita bilang itu darurat dan akhir juga ada kabar dispensasi pernikahan itu juga semakin meningkat ya. Jadi anak-anak yang masih di bawah umur minta dispensasi pernikahan itu makin meningkat. Jadi agak cukup mengerikan sih ya tren yang ini ya. Nah, kalau pada usia berapa boleh mendapatkan pembelajaran tentang seksual? Nah, panggilannya siapa ya? Mbak Deprianti ya. Mbak Deprianti, Kak sejak umur berapa sih Mbak? Kalau saya boleh sarankan, sedini mungkin. Sedini mungkin itu misalnya, jadi kita tidak langsung semata-mata menjelaskan usia, menjelaskan ke mereka apa namanya, ini adalah organ reproduksi, ada rahim, ini ada ovarium gitu, enggak gitu. Tetapi kita pakai cara. Ada namanya, kalau nanti Mbak Deprianti bisa cari-cari, namanya My Body Safety Rule. Jadi dari umur sekitar 3 atau 4 tahun ya, itu bisa diterapkan. Jadi gimana anak diajarkan untuk mengenali bagian mana yang bisa disentuh oleh orang lain dan mana yang tidak boleh disentuh. Itu yang pertama. Dan anak-anak harus mengetahui early warning sign. Jadi ketika anak-anak itu dalam bahaya, misalnya nih, kan kok kata mama, misalnya kata mama organ kemaluan gitu ya, misalnya kata mama organ kemaluan gitu nggak boleh dipegang. Ini kok tiba-tiba ada orang yang megang. Nah, itu kita harus ajarkan ke anak-anak ketika dia mulai ketakutan, ketika dia mulai seperti keringat dingin, ketika dia mulai seperti perutnya sakit, itu berarti tanda-tanda dia ketakutan dan dia harus mencari pertolongan. Dan kita harus ajarkan mereka misalnya pakai aturan 5 tangan ya, ini adalah orang-orang yang harus kalian temui ketika kamu dalam kondisi bahaya. Ayahmu, ibumu, misalnya ada nenek, di rumah ada kakek, terus kemudian ada tante, ya. Jadi 5 orang ini yang nanti boleh, misalnya boleh apa?
boleh ketika kamu takut, kamu harus mencari ini, pertolonganmu ini, 5 orang ini. Nah, itu bisa diajarkan dengan bahasa yang tentunya lebih sederhana ya, dengan bahasa yang lebih sederhana ke anak-anak kita. Mungkin dari usia 3-4 tahun itu sudah bisa, gitu. Jadi memang yang kita lakukan adalah menyatakan bahwa, Dek, badanmu itu punyamu. Kalau mau dicium, ya kamu harus nolak, gitu. Ada ya kadang ya, tiba-tiba mencium dengan membabi buta gitu. Anak orang gitu. Nah, kalau memang dia nggak mau nih dicium, ya nggak usah gitu. Jadi itu diajarkan pelan-pelan gitu. Nah, itu nanti yang akan syukur-syukur nanti semakin dia dewasa, dia memahami. Oh, bagian ini nggak boleh, bagian itu nggak boleh. Terus kemudian nanti dia akan lebih tahu bagaimana menjaga dirinya gitu. Sehingga resiko untuk terjadinya kekerasan seksual itu semakin menurun gitu. Yang kedua, ini dari segi anak-anak ya, Mbak Ivo ya. Yang kedua adalah video porno nih. Aduh. Nah, jadi kalau orang bilang ya, ada nih kan istilah you what you eat. Sorry, jadi makanan ya. Aduh, kayak kita lapar nih ya. Maksudnya, you what you see. Jadi, kamu adalah apa yang kamu lihat. Nah, saya sebenarnya kalau kapan-kapan kita punya kesempatan pakai ini ya Mbak ya, bikin acara pakai webinar gitu ya, atau pakai PPT, itu sebenarnya saya mau sampaikan ada video bagus sih. Jadi sebenarnya kenapa video porno itu cukup berbahaya untuk struktur otak remaja, itu karena memang perkembangan remaja itu belum matang gitu. Jadi ketika mereka dirasuki oleh video porno itu dia memang ada struktur otak yang berubah. Jadi akan ada namanya hormon bahagia, itu namanya dopamin. Ya, kalau pernah dengar ya Mbak ya, kan ada lagunya ya, dopamin gitu ya. Nah, dopamin itu ketika orang nonton video porno, tuh remaja nonton video porno itu, dopamin itu berlimpah, diproduksi berlimpah. Nah, sayangnya itu ternyata berakibat buruk pada otak remaja. Gitu ya, jadi kenapa kok ada remaja yang pikirannya cuma porno aja gitu ya, pikirannya tuh nggak mau belajar, nggak mau ini, pikirannya cuma maaf ya, pikirannya cuma nge-seks aja terus gitu ya, entah nanti pengen lagi, dan itu sifatnya memang candu gitu. Bayangkan kalau remaja kita yang waktunya dia bisa mengeksplor diri, tapi dia kecanduan video porno gitu. Tapi sebenarnya itu nanti bisa ditanggulangi, tapi dari mana? Dari keluarga, dari lingkungan, itu bisa gitu. Nah, makanya kenapa video porno itu hanya boleh dikonsumsi, ya nggak boleh juga ya, ngapain juga yang konsumsi video porno. Maksudnya video porno ada tulisan 18 plus kan? Iya. Nah, itu tujuannya sebenarnya itu, karena memang sebegitu merusaknya. Bahkan ada yang mengatakan hampir sama dengan kecanduan narkotika. Iya. Jadi sebegitu dampaknya sih. Gitu paling dari Mbak Deprianti jawabannya ya. Iya. Emang kalau pornografi tuh, ya saya juga kemarin sharing-sharing sama teman saya bilang, kita tuh dulu kayaknya maksudnya tahu adanya anak itu terjadi tuh setelah kuliah atau SMA deh gitu. Oh ternyata tuh anak tuh jadi karena prosesnya begini gitu. Zaman sekarang kayaknya anak-anak SD tuh udah tahu dok gimana proses bisa terjadinya bayi gitu, berhubungan seksual. Makanya itu waduh serem ya, itu PR kita bersama sih dok. Balik lagi nanti kan kita punya anak yang saya dokter, itu nanti konsekuensinya di mereka. Oke. Kita lanjut ya dok, ini ada pertanyaan lanjutan dari Alifa Dadinda Nurina. Dok, tadinya kan katanya remaja lagi mencari-cari jati diri. Menurut dokter gimana remaja yang udah kecanduan masturbasi hingga dewasa, efek yang akan dialami jangka panjangnya bagaimana dok? Karena remaja sekarang, ada lanjutannya dok ya, bentar. Lanjutannya itu adalah nih, karena remaja sekarang lebih memilih bertanya ke Mbah Google daripada ke orang tua dok. Terima kasih. Oke, Mbak, sorry Mbak, aku bisa diulang nggak ya pertanyaan? Oh ini ya yang udah disematkan ya, dok. Tadi kan kata remaja lagi mencari jati diri, menurut dokter gimana remaja yang udah kecanduan masturbasi nggak? Oke, ya. Sebenarnya juga nih, ini kadang orang-orang tuh lucu-lucu ya. Iya. Orang nih kadang lucu-lucu nih. Ya dok, saya kan masturbasi.
masturbasi itu tujuannya untuk mengeluarkan sperma. Karena spermanya kalau tidak dikeluarkan nanti di dalam. Ada Mbak Ivo yang bilang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau sperma itu ini ya, kalau sperma itu sebenarnya tidak dikeluarkan itu nantinya akan bisa dikeluarkan secara alami, atau yang kedua itu dia terserap kembali oleh tubuh. Kan itu sebenarnya protein ya. Jadi akan diserap kembali, reabsorpsi oleh tubuh gitu. Jadi nggak usah terlalu takut lah jadi membusuk gitu di dalam gitu ya. Nah, kalau masalah masturbasi ini bisa biasanya dilakukan oleh pria atau wanita ya. Saya menyatakan, saya memberikan contoh nanti ini, tolong jangan dicontoh ya. Kadang kalau laki-laki permasalahannya adalah efeknya ya Mbak Ivo ya. Mbak Ivo? Iya dok, saya dengar. Efeknya ya. Efeknya itu kita ingat ya kalau masturbasi itu kadang pakai gerakan tangan yang sangat kencang gitu ya. Itu bagaimanapun itu juga akan mempengaruhi dari dari organ genital juga gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya sangat menyedihkan ketika nanti berumah tangga. Orang yang sampai kecanduan reproduksi, kecanduan masturbasi ya, itu saat berumah tangga itu nanti dia cenderung untuk tidak puas dengan pasangannya, gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya jadi dia sebenarnya tidak puas, jadi dia mencari orang lain yang bisa memuaskan, mencari orang lain lagi. Nah, itu agak sangat mengerikan kan, Mbak. Padahal kita ketika kita bersuami istri ya, gitu. Dan secara hukum kan kita memang diikat oleh itu, hukum dan agama. Itu. Nah, untuk wanita, untuk wanita ini hati-hati ketika melakukan masturbasi dengan memasukkan benda-benda asing, ya, benda-benda asing di dalam kemaluan saya. Nggak cuma satu sih, ada beberapa pasien yang memang suka memasukkan benda asing. Ini mohon ya adik-adik jangan dicontoh ya. Jadi memasukkan benda asing non sewu seperti timun atau itu ya, itu ke dalam itu. Ini takutnya kagak keluar ya. Yang kita takutin nggak bisa keluar nanti. Ada juga yang bisa jadi benda asing di dalam vagina gitu ya. Nah, ini hati-hati banget. Yang udah itu terjadi keputihan yang luar biasa gitu karena memang suka ini. Jadi ketika kita melakukan masturbasi itu coba dipikirkan lagi gitu ya. Dipikirkan lagi sebenarnya ada nggak sih pekerjaan yang lebih bermanfaat gitu. Entah belajar apa nonton basket live gitu ya, atau apa deh gitulah, ikut lomba cheerleaders gitu. Itu kan bisa ya. Iya. Gitu sih Mbak Ibu. Berarti itu singkatnya ketika kita sudah misalnya kayak tadi pada saat remaja saja sudah kayak tadi ada resiko misalnya pornografi, jadi masturbasi, akhirnya tingkat kepuasan seseorang itu akan tolak ukurnya jauh banget, tinggi banget nanti ketika dia sudah dewasa ya, meningkat gitu jadinya. Dan nggak bisa terkontrol ya jadinya dok ya. Oke. Betul. Oke dok, ini masih ada satu pertanyaan lagi, boleh ya dok ya? Bisa lah ya sedikit lagi. Dari Kak Rohani lagi nih dok. Dok tanya lagi nih. Nah kata dokter kecanduan seksual itu sama dengan seperti kecanduan narkotika. Itu gimana cara mengatasi atau solusinya dok untuk keluar dari kecanduan itu? Tipsnya mungkin dok. Oke. Kalau untuk udah dewasa, udah kasep ya Mbak ya, udah dewasa gitu. Tapi nggak bercanda deh. Tapi kalau masih remaja itu tetap bisa, karena sebenarnya struktur otak anak itu kan dia masih bukan struktur otaknya, maksudnya otak anak itu kan masih elastis lah ya dibandingkan dengan otak orang tua gitu. Jadi pada prinsipnya masih bisa. Nah caranya seperti apa? Caranya itu full harus dukungan orang tua. Jadi orang tua harus benar-benar menjelaskan, karena efeknya itu nanti
remaja juga harus tahu bahwa efeknya apa sih sampai kecanduan pornografi. Efeknya itu nanti adalah salah satunya ketidakpuasan dalam rumah tangga dan menganggap pernikahan tidak penting, Betul. gitu ya. Jadi dia maaf Mbak Ivo, jadi dia biasa suka bergonta-ganti pasangan, gitu. Nah, terus kemudian kekerasan dalam rumah tangga itu bisa bermula dari dia kecanduan pornografi. Terus kemudian masa depannya jadi tidak karuan ya, mau ya benar-benar itu semua karena akibat dari pornografi. Jadi sebenarnya banyak dampaknya gitu yang cukup mengerikan di masa depan. Nah ini kita butuh yang pertama dukungan dari orang tua. Dukungan itu yang benar-benar bisa dampingin anak itu kan tiap kali anak biasanya mau porno itu ya dia biasanya ini kan masuk ke dalam kamar, buka laptop atau buka apa ya bagaimanapun orang tua harus ikut cari gitu. Ini dia jangan sampai nih dia ngelamun sendiri gitu ya. Nah, terus kemudian dari sekolah pun sama. Sekolah juga guru itu diminta untuk memberikan pemantauan untuk anak ini gitu. Sama nanti sambil dialihkan. Jadi kita itu dopamin itu tidak hanya keluar saat menonton video porno, Mbak. Kalau kita mau cari kesenangan itu banyak. Kita mendengarkan musik itu ada hormon senang loh yang keluar. Kita menonton film itu ada hormon senang yang keluar. Ketika kita olahraga kan ada endorfin ya. Itu juga kan kita menyebabkan kesenangan juga. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang menyebabkan kesenangan kecuali selain menonton video porno gitu. Ya, agak ketat sih Mbak, sampai pemuka agama pun akan dilibatkan untuk menangani anak ini, gitu. Ya, solusinya seperti itu. Benar banget. Dok, by the way, ini kan nggak kerasin waktunya habis. Terakhir deh dok, kalau misalnya ini, nanti kita akan share ini misalnya ke forum-forum remaja, atau nanti ke teman-teman saya yang punya adik-adik remaja gitu ya. Untuk anak-anak remaja atau adik-adik remaja yang lagi nonton video ini dok, nanti ketika mereka sekarang mereka remaja banyak banget keingintahuan, perubahan fisik, psikis, hormon yang mereka itu nggak tahu harus gimana. Dan ketika mereka memang udah terjebak di situ dok dan pingin balik lagi tuh, harusnya remaja itu eksplor diri, eksplor kemampuan harusnya ya di masa itu selain mencari jati diri. Apa sih yang bisa mereka lakukan dulu dok tipsnya gitu untuk para remaja ini supaya benar proses remajanya? Oke. Mencari jati dirinya. Oke, supaya benar. Yang pertama memang mengikuti pendidikan seks. Itu penting. Jadi kalau merasa kurang, carilah di sekolah-sekolah itu sudah ada PIK, Pusat Informasi dan Konseling untuk anak-anak dari program BKKBN, itu ada konselor remaja. Nah, cari informasi sebanyak mungkin tentang diri kita. Jadi sebenarnya kita itu siapa dan kita itu apa gitu. Dan saat usia sekarang itu saya itu harusnya itu apa yang terjadi pada tubuh saya. Nah, kalau merasa kurang paham, cari informasi sebanyak mungkin dari tenaga-tenaga kesehatan maupun tenaga terlatih, gitu ya. Nah, yang kedua adalah saat kondisi remaja gini menghindari toxic relationship. Itu sudah wajib karena toxic relationship akan berakhir pada toxic marriage ya, pernikahan. Jadi toxic relationship akan berakhir juga dengan toxic marriage gitu. Jadi kalau dirasa udah hubungannya udah toxic, coba deh nyanyiin lagunya Sial Mahal Ini aja gitu ya. Sudah. Ya, jadi udah langsung aja bilang kalau sekarang yang terlibat toxic relationship misalnya pacarnya suka ngomongin kita seperti misalnya maaf ya Mbak Ivo ya, kamu tuh ya binatang tuh muncul semuanya gitu ya, atau kamu tuh ya apa gitu, pokoknya ada kata-kata kasar gitu ya. Segera akhiri itu anak-anak muda. Jangan gitu. Capek. Iya, kalau apalagi kalau sudah ada yang main tangan, jangan ganti main kaki gitu ya, langsung aja angkat kaki. Jadi kalau udah ada yang kayak gitu Mbak Ivo, jadi harus benar-benar dihindari untuk toxic relationship itu, karena akhirnya pasti akan dalam keluarga juga pasti akan toxic gitu. Terus remaja yang tadi kita ngomongin apa, dia harus cari tentang dirinya sendiri. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah belajar untuk mengenali perasaan. Aku sedih,
sedih menangis bukan ketawa gitu ya. Jadi jangan ngerasa aku kuat, jangan gitu ya. Tidak bisa. Jangan, apa kalau orang bilang toxic positivity ya. Toxic Kalau positivity. kamu marah, ya, kalau kamu marah, nggak seneng, kamu bilang gitu. Kalau kamu sedih, kamu harus bilang kamu lagi sedih, gitu ya. Kalau kamu lagi kecewa, kamu harus bisa mengungkapkan kekecewaanmu. Dan saya saran, Mbak, saya dulu dari remaja sukanya bikin diary. Sama dok. Gitu. Jadi kalau lagi sama ya Mbak Ivo ya. Jadi kalau ada lagu Dear Diary gitu ya, itu saya curhat tuh di situ. Nah, habis itu kayaknya saya bakar deh. Itu dibakar kalau mau pindah sih dok, atau kalau udah nggak suka sama cowok yang di diary itu lagi. Oh gitu. Sama. Jadi tuh anak-anak muda itu harus meluapkan gitu ya. Meluapkan bisa yang pertama dalam bentuk doa gitu ya, atau doa yang ditulis itu akan jauh lebih baik gitu ya. Kalau takut ketahuan ya tadilah dibakar, atau jangan ngebakar semuanya ya, malah kebakaran gitu, atau dihanyutkan di air gitu ya. Nah, jadi menulis tuh tapi untuk healing ya, kita bisa. Dan yang kedua adalah mikirnya nggak usah jauh-jauh lah, belajar untuk mikir di saat ini. Nggak usah kebanyakan mikir ya. Dan belajar untuk tidak membanding-bandingkan. Karena kadang kita mikir ya, aduh temen aku ya remaja kok cantik banget, yang nyukain banyak. Dulu gitu loh Mbak Ivo, temen aku tuh ada yang cantik banget ya. Yang dia tuh remaja, kayaknya kita itu remaja itu bau perengus gitu. Mereka tuh waktu remaja tuh udah cantik banget gitu kan, ada ya. Cowoknya ganti-ganti, ganteng-ganteng, kayak aduh kok aku enggak ya, gitu katanya dok. Tapi ternyata saat ini juga seiring berjalannya waktu, ternyata juga tetap orang itu udah cantik pada masanya kok ya gitu. Jadi kalau kita terlalu membandingkan, oh yang itu punya, yang dia kok punya HP yang mahal sih, kok aku enggak gitu ya. Nah itu semakin kita banding-bandingin, kita akan semakin nggak ngerti kekuatan kita apa gitu. Nah jadi kalau pesan saya itu aja sih Mbak, buat anak-anak remaja gitu ya. Terlebih lagi orang tua kalau nanti mau ke anak-anaknya itu nanti harus juga bisa terbuka lah, belajar untuk komunikasi ke anak-anak gitu Mbak Ivo. Oke, iya benar sekali. Ini semoga ini membantu sih dok ya, betul. Terakhir tadi dokter bilang intinya tuh saya tangkep kayaknya memang pada saat masa remaja itu mereka harus punya wadah untuk melampiaskan semua keingintahuan mereka, entah itu orang tua, entah tadi aktivitas yang positif, entah itu diari atau hal-hal karya yang mereka bisa lakukan ya dok ya. Wow, semoga adik-adik ini semoga teman-teman yang dengerin anak remaja nanti bisa semakin tahu ini harus ngapain. Kalau gitu, wah kita kelewat banget nih durasinya, harusnya 20 menit ya dok, udah 19.45. Nggak terasa. Dokter Pika mungkin boleh closing, mungkin untuk teman-teman yang mau sharing-sharing ke dokter Pika nih, kayaknya enak ngobrolnya, mau curhat atau mungkin mau tanya-tanya, bisanya kemana aja dokter? Oke. Kalau ada yang mau curhat di ini aja bisa di tempat praktek gitu. Praktek. Nggak masalah kok kalau curhat saya di tempat praktek. Saya ada di Klinik Karunia Husada Surakarta ya. Itu bisa gitu ya. Tapi kalau mau bayi ini bisa di IG aja nggak apa-apa ya gitu. Oke, itu teman-teman, jadi bisa DM dokter Vika, bisa follow juga nih di Dewi Periska, nanti coba aja DM, biasanya dijawab kok. Seru-seru sih kalau lihat instastorynya dokter Vika nih. Wow, ini ngobrolnya kayaknya enak. Kapan-kapan ya dok, saya siapin deh yang kayak kata dokter, kalau bisa bikin PPT itu lebih seru lagi. Nanti kita cari wadah. Bisa nggak sih Mbak Ibu? Bisa. Kalau di IG bisa. Tapi nggak bisa ini berdua, cuman sendiri doang. Oh gitu. Ya nggak seru kalau itu. Jadi layar keduanya itu layar untuk slide-nya, layar pertama untuk yang ngomong, kayak gitu. Oh gitu. Oke. Oke deh, dokter Pika, thank you so much dok. Saya juga jadi banyak pengetahuan. Nanti saya bisa kasih tahu ke adik-adik saya, sepupu-sepupu saya. Dokter Pika di sana sehat-sehat, semangat dok ngambil sekolahnya, semangat ngurus keluarga. Si Power Woman, semangat olahraganya. Dokter Pika juga yang lagi aktif-aktif olahraga. Saya lihat di story. Menuju body goals kayaknya ya dok.
Oke. Ya, aku nggak muluk-muluk Mbak Evo Luna Maya aja. Wulan Guritno boleh nggak? Wulan Guritno ntar kalau 40 tahun. Oh iya, benar itu ya. Sophia Lajuba gitu ya. Siapa lagi ayo teman-teman. Oke. Ini menyenangkan banget. Terima kasih dokter, teman-teman juga yang udah join nih. Terima kasih banyak dok. Ditunggu sharing selanjutnya tuh dok dari komen-komennya. Ini ada juga komen-komen kayak Dokter Pika. Aku ngefans sama Dokter Pika. Wah ternyata banyak fansnya Dokter Pika ya. Terus seru gitu-gitu. Itu kayaknya bayaran deh. Aku bayar deh itu kayaknya. Oh baju ya dok. Ini kayak penonton bayaran ya apa? Enggak bercanda. Enggak. Makasih teman-teman. Jangan lupa besok kita masih ada Instagram Live Marathon. Join di Dikdok. Sampai jumpa. Sehat-sehat. Happy weekend semuanya. Kita pamit dulu. Saya dan Dokter Pika. Malam dok. Dadah. Malam dah.